warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan cara membuat kurva TGA dan DTG dari hasil uji panas atau analisis termal sampel plastik alami atau bioplastik. Namanya adalah polihidroksibutirat atau yang biasa disingkat dengan PHB. Di sini dilakukan uji sampel dengan panas supaya tahu seberapa kuat plastik ini bertahan sebelum dia rusak atau terbakar. Adapun software yang digunakan untuk mengolah data ini yaitu Excel dan Origin 8.5. Oke, yang sekarang tampil di layar kalian itu adalah jendela Excel ya teman-teman. Nah, di sini sudah tersaji data hasil pengujian panas berupa masa awal sampel yang ini, kemudian suhu yang tercatat selama pengujian berlangsung, dan masa akhir yang tercatat selama pengujian berlangsung. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu mengkonversi satuan gram ke dalam satuan miligram. Caranya dengan memasukkan rumus sama dengan klik yang ini, kemudian dikali dengan 1000. Enter. Nah, ini tandain dengan miligram ya, biar kalian nggak bingung. Nah, kenapa ini dikali dengan 1000? Karena kan dari gram ke miligram kalau mau dikonversi itu dengan dikali 1000 ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan mengkonversi masa akhir yang masih dalam satuan gram ke masa akhir dengan satuan miligram. Caranya sama aja kayak tadi ya, teman-teman, sama dengan, tapi sekarang kliknya yang ini, terus dikali dengan 1000. Enter. Nah, kalian tinggal pencet ini aja. Nah, muncul semua langsung. Oke, kenapa sih ini tuh harus dikonversi ke dalam satuan miligram dulu? Karena alat yang dipakai itu sangat sensitif ya teman-teman dan bisa mendeteksi perubahan sekecil debu. Nah, kalau pakai miligram, angkanya tuh jadi lebih pas dan tidak terlalu banyak angka 0 di belakang koma. Jadi, datanya tuh lebih gampang dibaca dan sesuai dengan standar penelitian. Selanjutnya itu, kita akan mengubah masa akhirnya dalam satuan miligram menjadi persen massa ya teman-teman. Nih, kita ubah. Masukkan rumus sama dengan dalam kurung ini ya teman-teman. Kita klik yang ini, yang masa akhir, kemudian dibagi dengan masa awal. Nah, ini dikunci dulu ya, karena ini merah, ini harus dikunci dengan Fn, F4. Kalau kalian langsung enter, tadi itu tuh bakalan error gitu, bakalan value nantinya. Oke, ini sudah, kita kali dengan 100. Kenapa? Karena ini kan mau diubah ke dalam persen ya. Persen itu kan dikali 100, makanya ini dikali 100. Kita enter. Nah, itu giniin. Kenapa sih massa dalam miligram ini harus dirubah ke persen massa? Intinya ini tuh biar adil aja gitu. Kalau kita pakai persen, kurvanya tuh akan selalu mulai dari 100 kan, 100%. Jadi kita tuh bisa langsung tahu gitu, nanti di akhirnya berapa banyak bagian plastik yang hilang atau terbakar tanpa memikirkan berapa berat awalnya. Nah, ini juga memudahkan nih kalau kalian mau membandingkan dengan sampel lain gitu. Juga karena si kurva TGA ini kan mencari tahu berapa banyak massa yang hilang atau terbuang ketika pemanasan dilakukan terus-menerus sampai suhunya ekstrim. Makanya kita menggunakan persen untuk nanti kita lihat gitu berapa kadar yang hilang. Oke, selanjutnya ini pengolahan data di Excel ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke Origin untuk plot kurva TGA dan DTG-nya. Caranya dengan kita pindah nih ke Origin. Nah, ini kan sudah dalam jendela Origin ya teman-teman. Kita harus bawa data yang ada di Excel ke Origin tadi. Nah, yang harus dibawa itu data suhu dengan cara di blok, copy, lalu kalian pindahin
ke sini. Untuk suhu itu ada di sumbu X ya teman-teman. Nih, ini kan sumbu X. Kalian paste. Nah, namain ini suhu. Nah, suhunya tuh dalam derajat Celcius ya teman-teman. Oke, gitu. Sekarang untuk persen masanya. Nah, di sumbu Y itu kita naruh persen massa ya teman-teman. Caranya sama aja kayak tadi, kita blok data persen massa yang sudah kita kerjakan tadi. Kita copy, lalu kita pindahkan dengan paste sini. Nah, ini kan sudah nih, sudah ada data suhu dan data persen massanya. Sebelumnya, kalau ada yang bertanya, kenapa sih suhu itu ada di sumbu X dan persen massa itu ada di sumbu Y? Itu karena kita kan ingin melihat hubungan sebab akibat. Nah, sumbu X itu diibaratkan dengan apa yang kita lakukan, yaitu kan memanaskan sampel dari suhu ruang sampai 600 derajat lebih gitu. Makanya di sini suhu. Nah, kemudian sumbu Y itu adalah apa yang terjadi ketika kita memanaskan sebuah sampel sampai suhu sekian gitu. Nah, di sini ya, nanti kelihatan gitu berat sampelnya tuh makin lama makin habis. Oke, sekarang kita akan memplot data ini menjadi kurva dengan cara ngeblok dua data ini, lalu klik ini, sketcher. Klik aja. Nah, ini sudah ya. Ini adalah kurva TGA. Maka selanjutnya, ini kalian bisa ditebelin gitu ya, dengan cara klik yang ini. Nah, ini sudah lebih tebal. Kalau masih mau ingin lebih tebal lagi, ya silahkan gitu ya. Sekarang, kalian ubah dulu ya skalanya. Klik dua kali yang tadi, kemudian klik scale. Untuk horizontalnya, kita mulai dari minus 15. Kemudian untuk vertikalnya sudah cukup ya dari minus 10 gitu. Oke, sudah. Kemudian kalian juga bisa menambahkan frame pada kurva ini dengan klik view, lalu klik show, nah terus klik frame. Nah, sudah ada frame-nya. Untuk mempermudah kalian mencari penurunan masanya akibat perubahan suhu yang terjadi, bisa dilakukan dengan menambahkan garis klik icon yang lain ini, teman-teman. Ini klik aja icon yang lain ini. Ini udah ya, teman-teman. Sekarang tuh kita akan membuat garis yang kira-kira pas di bagian penurunan masanya ya, teman-teman. Aku mau ini dulu, mau nge-zoom si ini ya dulu. Nah, buat mempermudah ya. Terus ini kayak kebesaran, jadi aku kecilin dulu. Klik icon garis yang ini ya teman-teman. Terus kita tarik di penurunan masanya seperti itu. Kira-kira di mana gitu ya teman-teman. Nah, kalian harus bikin garis lurus di sini tuh. Kalau patah-patah berarti belum lurus. Misal di sini ya teman-teman. Terus garis selanjutnya aku buatnya di sini. Aku kurang naik dikit, gak apa-apa nanti kita naikin. Oke, selanjutnya penurunan selanjutnya ada di sini. Oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya akan kalian lakukan itu adalah menentukan penurunan ini tuh menyebabkan massa tuh hilang berapa dan sisa kadarnya itu berapa dengan cara klik data reader yang ini, klik kiri agak lama sampai muncul annotation. Nah, kemudian kalian tentukan nilainya yang pas dengan garis yang tadi udah kalian buat ya, kira-kira di mana gitu. Kalau kalian merasa udah pas, klik dua kali sampai ini kalian adjust dulu ya sampai pas. Aku masih nyari dulu sampai pas.
Nah, kalau kalian merasa ini udah pas gitu ya, tinggal diklik 2 kali. Nah, ini udah muncul. Ini udah muncul, tapi kita akan memakai nilai yang ada di sini ya teman-teman. Sama aja sih sebenarnya, tapi kita pakai yang ini. Dengan cara klik kanan, copy text, lalu ini ya text tool, kalian paste. Nah, kita ambil nilai Y-nya aja, karena kan nilai Y itu kan yang persen masanya ya. Nah, udah. Selanjutnya, kalian letakin di sini. Nah, yang ini boleh dihapus aja. Oke, selanjutnya kalian buat juga untuk yang lain ya teman-teman. Nah, ini untuk data kedua, klik annotation lagi, cari nilainya. Yang menurut kalian pas dengan garis yang sudah kalian buat, seperti itu. Nah, ini sudah. Terus kalian copy lagi, copy text, kalian klik lagi text tool, kemudian paste, kalian ambil nilai Y-nya saja. Oke, udah didapat. Di adjust dulu ukurannya, kemudian taruh di samping sini. Ini boleh dihapus saja. Selanjutnya yang di bawah, sama aja. Lakukan hal yang sama. Kita copy text, kemudian text tool, dan paste. Hapus, dan pindahkan ke sini. Copy text, kemudian masukkan text tool, paste ya teman-teman, kemudian hapus. Ini adjust ukurannya, ini hapus, kita pindahin. Oke, ini adalah titik terakhir yang perlu kita tentukan nih. Ntar aku mau zoom. Sudah mentok nih zoomnya ternyata ya. Nah, copy text, kemudian text tool, paste, hapus, sisakan yang Y-nya aja. Oke, ini hapus. Terus, nah untuk yang ini kita taruh di sini aja ya. Nah, selanjutnya ini kan udah selesai nih, kita udah dapat nih penurunan masanya tuh sekitar berapa gitu ya. Oke, selanjutnya kalian tuh harus menggunakan kalkulator ya pada tahap ini, karena kalian tuh akan mencari kadar sisanya tuh berapa gitu ya, dengan cara kalian tuh akan mencari selisih dari nilai pertama ke nilai selanjutnya, dari nilai yang ini ke nilai yang ini, kemudian nilai yang ini ke nilai yang ini, dan sisanya gitu. Nah, kalian sekarang buka kalkulator ya teman-teman nih. Oke teman-teman, ini sudah ada kalkulatornya, tinggal kalian masukin aja ya angkanya. Nah, ini untuk nilai pertama yang ini, bisa kalian copy aja, terus kalian masukkan ke kalkulator ini, lalu dikurangin dengan yang ini. Copy, masukin aja ke sini. Nah, kalian cari, nah ini ya, ini tuh sebagai kadar sisanya. Kalian masukkan ke sini dengan text tool, terus kalian masukkan, nah tambahin persen. Nah, ini sudah menjadi kadarnya ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih masuk sini. Oke, selanjutnya yaitu yang ini ya, nih, yang 95 ini ke 13 ini. Hapus dulu di sini. Kita masukkan yang ini.
masukkan yang ini. Nah, ini ya, udah dapat kadarnya segini. Nah, kalau yang ini taruhnya berarti di sini ya, teman-teman. Nih, di tengah-tengah berarti ini, di sini. Masukin text tool, tambahin persen. Oke, adjust ukurannya. Oke, taruh sini. Ya, taruh sini ya. Oke, selanjutnya kalian lakukan kayak gitu lagi ya. Masukin yang ini, kemudian dikurang dengan yang ini. Nah, ini sudah dapat kadarnya. Text tool. Adjust ukurannya. Oke, untuk nilai terakhir atau kadar terakhir ini kurang dengan ini ya. Nah, ini untuk kadar terakhirnya. Text tool lagi. Persen. Nah, taruh sini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah tidak membutuhkan kalkulator. Kita close dulu kalkulatornya. Selanjutnya, kalian tuh buat panah ya, tanda panah ke bawah untuk menunjukkan bahwa ini tuh penurunan massa ya akibat kenaikan suhu. Kalian buat aja kayak gini. Nih, kalian pencet yang ini. Terus kalian buat aja ya, teman-teman nih. Kayak gini. Tuh, kalian tarik kayak tadi ngebuat garis lurus ya, tapi ini mau panah. Kalian adjust sampai lurus. Nah, kemudian yang ini. Ingat kalau masih patah-patah berarti belum lurus. Itu yang ini. Oke, untuk mempermudah kalian lihat di mana sih terjadi penurunannya, pakai ini. Kita buat juga garis bawah, tapi dengan klik line yang ini, terus kalian tinggal tarik garis aja sampai ke bawah. Aduh, ini aku nggak kelihatan ya bawahnya seberapa. Oke, untuk selanjutnya kalian terus aja ya tarik garis. Nah, gini ya. Selanjutnya ini. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Kalian buat garis. Nah, ini tuh udah jadi ya kurva TGA-nya. Sekarang kita akan membuat kurva DTG-nya. Kan kurva DTG itu adalah hasil penurunan dari TGA ya. Makanya bahasa lain itu adalah derivat atau ya turunan gitu. Makanya yang harus kita lakukan yaitu klik analisis, kemudian mathematics, lalu klik yang differentiate, open dialog, di-okein. Nah, ini muncul nih kan di sini nih. Kita lebarin dulu. Nah, ini udah muncul. Nah, sekarang kalian
pindah ke ini yang sheet yang tabel pertama ini. Nah, ini udah muncul data derivatannya atau data turunannya. Oke, yang ini kalian bisa hapus dulu. Nah, ini kan derivat of persen massa ya. Nah, DTG itu adalah derivat dari persen massa, makanya kita hapus aja lagi. Nah, selanjutnya, kalau kalian mau ngeplot kurva DTG, kalian harus ngeblok yang suhu, lalu blok yang derivat ini, lalu klik sketcher lagi. Ini adalah kurva DTG-nya ya teman-teman. TGA tadi kan cuma ngasih tahu ya sisa beratnya berapa gitu ya. Nah, kalau DTG ini tuh ngasih tahu seberapa cepat sih berat itu tuh hilang. Nah, puncak yang paling tajam di kurva DTG itu menunjukkan titik di mana plastik PHB ini mengalami kerusakan yang paling berat nih, yang ini ya teman-teman. Kemudian untuk kurvanya kalian tuh bisa halusin garis kurva ini dengan klik analisis, kemudian signal processing, kalian pilih yang smooth. Oke. Nah, ini sudah halus ya teman-teman. Ini tuh udah jadi ya, kurva DTG ini tuh udah jadi. Nah, kan mau digabungin antara kurva TGA dengan kurva DTG-nya. Nah, tapi sebelum itu kita tuh harus menyamakan skala dari kurva TGA yang tadi dengan skala kurva DTG yang ini dengan cara klik 2 kali bagian sini, terus scale, horizontalnya kita mulai dari 15. Oke, sudah. Untuk vertikalnya nggak apa-apa segini aja ya. Oke, ini. Nah, udah. Selanjutnya, kita satukan kurva DTG ini dengan kurva TGA yang tadi. Caranya gimana? Klik graph, kemudian merge graph window, open dialog. Nah, ini udah nih ya. Ini adalah 2 grafik atau 2 kurva yang sudah kita buat tadi. Dalam opsi merge ini kita pilih yang specify biar ini tuh bisa kalian ubah-ubah nanti ya pengaturannya. Nah, di arrange setting kalian number of rows-nya kalian ubah 1 biar nanti tuh menyatu gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini preview-nya ya. Preview-nya seperti ini. Kita klik OK lagi. Nah, ini adalah kurva TGA dan kurva DTG yang sudah menyatu gitu ya. Oke, selesai sudah gitu ya pembuatan kurva TGA dan DTG-nya. Tampilan akhir dari kedua kurva ini adalah seperti ini ya teman-teman. Dari kurva TGA ini, kita tahu kalau plastik PHB ini punya ketahanan panas yang bagus sampai suhu 300 derajat Celcius nih. Tapi setelah itu tuh, dia tuh bakal terbakar habis. Sampai sisa beratnya cuma 0,33%. Kalau kalian lihat tadi di data yang ini ya, di data yang Excel tadi, data paling akhirnya itu sisanya sekitar 0,33%. Artinya, plastik ini tuh sangat bersih karena hampir 100% bisa hilang terurai panas. Nah, lalu dari kurva DTG, kita bisa melihat kecepatan rusaknya gitu lewat perhitungan selisih berat yang sudah dilakukan tadi ya teman-teman. Nah, terbukti ada titik di mana plastik ini tuh mengalami kerusakan paling parah. Di sini nih, di titik yang ini. Pengolahan data dari gram ke miligram yang tadi dilakukan pada Excel, kemudian dirubah lagi ke persen massa, dilakukan supaya kita tuh bisa melihat kadar kerusakan itu dengan jelas nih. Jelas kan di sini tuh. Nah, dengan software Excel dan Origin, data mentah yang tadi tersaji itu jadi lebih gampang kita baca dan kita pahami. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih teman-teman. Dadah!